Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum peristiwa hijrah Rasulullah SAW terjadi, ada satu kejadian penting yang perlu kita ketahui dan kita renungi bersama. Ketika para pemuka Quraisy melihat bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW telah bersiap meninggalkan Makkah, bahkan sebagian besar sudah lebih dahulu berangkat ke Yathrib bersama keluarga dan harta mereka mulai menyadari satu hal yang mereka khawatirkan. Mereka menyadari bahwasanya dakwah Islam ini tidak bisa lagi dihentikan dengan tekanan biasa. Yang kaum muslimin lakukan sekarang ini bukan lagi sekedar perpindahan tempat tinggal. Ini adalah perpindahan kekuatan. Karena itu, para tokoh Quraisy berkumpul di Darun Nadwa, tempat mereka biasa mengambil keputusan besar. Seluruh kabilah hadir dan mengirimkan wakilnya. Tujuan mereka satu, mencari cara paling efektif untuk menghentikan Rasulullah SAW dan dakwah Islam. Di tengah pertemuan itu, datang seorang lelaki tua yang tampak berwibawa. Ia mengaku berasal dari Najd dan mengatakan bahwa ia ingin ikut mendengar serta memberikan masukan dalam musyawarah tersebut. Tidak ada yang menolaknya. Ia dipersilakan masuk dan ikut dalam musyawarah. Diskusi pun dimulai. Pendapat pertama muncul yang berkata, kita usir saja Muhammad dari negeri ini. Biarkan ia pergi sejauh mungkin. Namun orang tua dari Najd itu langsung menolak. Ia berkata, apakah kalian tidak melihat betapa indah tutur katanya? Betapa kuat pengaruhnya di hati manusia? Jika kalian mengusirnya, ia akan mengumpulkan pengikut dari kabilah lain, lalu kembali menyerang kalian. Usulan kedua kemudian diajukan, yang berkata, kita penjarakan saja dia. Kita kurung hingga ia wafat sebagaimana para penyair sebelumnya. Sekali lagi, orang tua dari Najd itu menolak. Jika kalian memenjarakannya, katanya, berita tentangnya akan keluar menembus dinding. Para pengikutnya akan menyerbu, membebaskannya, lalu kalian akan kalah. Hingga akhirnya muncullah Abu Jahal yang berkata, kita akan mengambil satu pemuda kuat dari setiap kabilah. Kita akan memberi mereka pedang yang tajam, lalu serang Muhammad bersama-sama. Dengan begitu, darahnya tersebar di semua kabilah. Bani Hashim tak akan mampu membalas. Mereka mau tidak mau hanya akan bisa menerima diat. Dan apa kata orang tua dari Najd itu? Ia berdiri dan berkata, pendapat inilah yang paling tepat. Tidak ada pendapat lain selain ini. Dan seluruh hadir pun sepakat. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tahukah kita siapa sebenarnya orang tua dari Najd ini? Riwayat yang mengisahkan peristiwa ini menyebutkan bahwa dia adalah iblis yang menjelma dalam rupa seorang lelaki bijak, ikut duduk, ikut memberi saran, dan bahkan menjadi penentu keputusan tersebut. Inilah salah satu bentuk cara kerja setan dalam menjerumuskan manusia. Namun, kita perlu tahu ada satu catatan penting dalam peristiwa ini. Para ulama hadis menjelaskan bahwa kisah kehadiran iblis di Darun Nadwah ini memang masyhur dalam literatur sejarah Islam. Tetapi riwayat-riwayatnya tidak memiliki sanad yang sahih. Karena itu kisah ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan akidah ataupun dalil hukum. Meski demikian, kisah ini tetap menarik untuk dicermati. Sebagai gambaran pola, bukan sebagai keyakinan mutlak yang harus kita yakini. Pola bahwa setan dalam beberapa riwayat dan kisah digambarkan tidak hanya menggoda manusia melalui hanya bisikan hati saja, tetapi ada kesertaan fisik dalam beberapa misinya. Pola yang serupa juga muncul dalam peristiwa besar lainnya, antara lain adalah ketika terjadinya Perang Badar. Dalam banyak kitab tafsir dan sejarah disebutkan bahwa setan hadir dalam peristiwa Perang Badar, bukan sekedar menggoda dari jauh, tetapi hadir dan ikut berperan secara langsung. Disebutkan bahwa ia menampakkan diri dalam rupa seorang manusia, menyerupai Suraqah bin Malik. Kisah ini biasanya dikaitkan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal ayat 48, di mana Allah SWT berfirman, "Wa idz zayyana lahumusy syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum." Dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu. Falamma tara'atil fi'atani nakasa 'ala 'aqibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawun inni akhafullaha wallahu syadidul iqab. Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihat-melihat atau berhadapan, setan itu balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya saya berlepas diri kepada kamu, sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat. Sesungguhnya saya takut kepada Allah dan Allah sangat keras siksanya. Dalam salah satu riwayat yang dinukil oleh Imam Tabari dalam tafsirnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan bahwa iblis datang pada hari Badar dalam rupa seorang laki-laki dari Bani Mudlij yang menyerupai rupa Suraqah bin Malik. Ia berkata kepada orang-orang musyrik, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian hari ini dan aku akan menjadi pelindung kalian.
Namun ketika Rasulullah SAW melemparkan segenggam tanah ke arah pasukan kaum musyrikin, dan ketika malaikat Jibril alaihissalam datang bersama para malaikat, iblis melihat apa yang tidak dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy tersebut. Ia pun melepaskan tangannya dari seorang musyrik yang sedang digandengnya. Lalu ia lari mundur sambil berkata, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi, Inni ara ma la taraun, inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Namun dalam peristiwa ini juga terdapat satu catatan. Riwayat tentang kehadiran iblis dalam rupa Suraqah ini tidak sampai kepada Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih. Ia diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan para ulama hadis menyebut bahwa dalam sanadnya terdapat catatan. Karena itu, riwayat ini juga tidak bisa dijadikan sebagai dasar akidah ataupun hukum. Namun ada riwayat lain yang menguatkan kebenaran kisah ini secara garis besarnya. Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta, meskipun merupakan hadis mursal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Maruya iblisu yauman huwa fihi asghar wal ahqar wal adhar wal aghyad min yaumi Arafah, illa ma ra'a yauma Badr." Tidak pernah iblis terlihat pada suatu hari dalam keadaan lebih kecil, lebih hina, lebih terusir, dan lebih diliputi amarah selain pada hari Arafah, kecuali apa yang ia lihat pada hari Badar. Ketika para sahabat bertanya kepada beliau, apa yang ia lihat pada hari Badar wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Ra'a Jibril yaza'ul malaikah. Iblis melihat malaikat Jibril sedang mengatur dan menyusun barisan malaikat untuk berperang. Dari kumpulan riwayat ini, para ulama menjelaskan bahwa kisah kehadiran setan di Badar dapat diterima dari sisi makna secara umum, meskipun rincian tertentu tidak bisa dipastikan secara mutlak. Peristiwa ini juga memberikan gambaran yang sama dengan peristiwa yang terjadi di Darun Nadwah, bahwasanya setan tidak selalu bekerja hanya melalui bisikan batin. Dalam beberapa peristiwa, bahkan peristiwa besar, ia digambarkan hadir, bahkan menampakkan diri dalam rupa manusia. Salah satu penjelasan lain tentang keterlibatan setan secara nyata terlihat jelas dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW menugaskannya untuk menjaga zakat Ramadan. Pada malam hari, datang seseorang yang mencuri makanan. Abu Hurairah menangkapnya, namun orang itu berdalih miskin dan memiliki keluarga. Karena iba, ia dilepaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Peristiwa ini terjadi hingga 3 malam berturut-turut. Sampai akhirnya orang itu mengajarkan bacaan ayat kursi dan menjelaskan bahwa ayat tersebut dapat melindungi dari gangguan setan. Ketika hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, Ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Dia berkata benar kepadamu, meskipun dia adalah pendusta. Lalu beliau bertanya kepada Abu Hurairah, Atadri man tukhatibu munzu tsalatsa layalin ya Abu Hurairah? Tahukah kamu siapa yang engkau ajak bicara selama 3 malam ini wahai Abu Hurairah? Dzalika syaitan, dia adalah setan. Hadis ini sangat jelas. Setan datang secara nyata, berbicara, bernegosiasi, berdalih dengan bahasa kemanusiaan, bahkan mempermainkan emosi manusia. Ia tidak sekedar membisikkan ke dalam hati, tetapi hadir sebagai sosok yang bisa diajak dialog, yang bisa dipercaya, bahkan yang tampak seperti orang yang tidak kita curigai sama sekali bahwa dia adalah setan. Dari sini kita memahami satu prinsip penting. Setan tidak pernah berhenti berusaha menyesatkan manusia. Ia telah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan anak cucu Adam semampunya hingga hari kiamat. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah setan masih menggoda manusia, karena jawabannya sudah jelas, pasti iya. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah metode apa yang ia gunakan untuk menggoda manusia. Jika pada masa lalu ia datang sebagai pencuri, sebagai penasehat, sebagai sekutu, atau sebagai sosok yang tampak peduli, maka apakah kita beranggapan bahwa ia tidak akan memanfaatkan sarana yang sama atau yang dianggap lebih efektif di setiap zaman? Di zaman teknologi seperti sekarang, apakah kita bisa menafikan kemungkinan keterlibatan setan dalam makna yang sebenarnya di ruang digital dan dunia maya yang kita huni setiap hari ini? Jika dahulu ia hadir dalam rupa manusia, berbicara langsung, dan menyampaikan narasi palsu yang dipercaya banyak orang, maka tidak berlebihan bila kita katakan bahwa bisa jadi hari ini kebohongan, hoax, dan manipulasi yang disebarkan melalui identitas digital yang tampak nyata, dikenal, diikuti, bahkan dipercaya merupakan perbuatan mereka. Kita mungkin akrab dengan sebuah akun, terbiasa mendengar narasinya, mengikuti pendapatnya, padahal kita berinteraksi dengan sosok yang tidak kita kenal, siapa hakikat yang berada di baliknya. Bukankah memang bisa saja satu akun medsos yang kita ikuti, atau influencer yang kita dengarkan, atau bahkan aplikasi yang kita gunakan adalah bentuk kehadiran setan secara nyata? Bukankah mungkin bahwa setan membuat akun media sosial yang kemudian dia menyebarkan kesesatannya melalui akun tersebut?
Bukankah mungkin bahwa dia muncul dalam wujud influencer yang kita bisa lihat sosoknya? Bukankah mungkin bahwa setan juga membuat aplikasi yang ia gunakan untuk mengajak manusia untuk melakukan perbuatan dosa? Kita tentu tidak bisa serta-merta menuduh bahwa satu akun medsos tertentu atau tokoh tertentu adalah setan yang hadir dalam dunia maya kita. Namun yang perlu kita yakini adalah bahwasanya setan selalu bekerja melalui sarana yang paling efektif pada zamannya. Setan tidak pernah kehabisan cara, dan ia selalu memilih jalan yang paling mudah untuk menjangkau manusia. Mari kita perhatikan satu riwayat penting yang disebutkan oleh para ulama hadis. Riwayat ini disebutkan salah satunya oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahihnya. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inna syaitana la yatamatsalu fi surati rajul, fayatil qaum fayuhadditsu bil hadithi minal kadhib, fayatafarraqun, fayaqulu ar-rajulu minhum, sami'tu rajulan a'rifu wajhah wa la adri masmuh, yuhaddits." Sesungguhnya setan benar-benar bisa menyerupai rupa seorang laki-laki. Ia mendatangi suatu kaum, lalu menyampaikan kepada mereka sebuah cerita yang penuh kebohongan. Setelah mereka berpisah, salah seorang dari mereka berkata, "Aku mendengar seorang laki-laki yang aku mengenal wajahnya, tapi aku tidak tahu siapa namanya, yang mana ia menceritakan kepadaku suatu hal." Perhatikan baik-baik isi hadis ini. Yang disampaikan bukan sekedar bisikan atau godaan yang tidak terlihat, tetapi keterlibatan setan yang tampil dalam bentuk fisik yang dapat dikenali. Orang-orang yang mendengarnya merasa yakin bahwa mereka berinteraksi dengan manusia sungguhan, bahkan wajahnya diingat, hanya saja identitasnya tidak jelas. Kita kembali bertanya sekali lagi. Jika sejak dulu setan bisa menyusup melalui pertemuan langsung, melalui cerita lisan, dan melalui sosok yang nyata, maka bagaimana pola kerja itu berkembang seiring perkembangan zaman? Apakah cara-cara tersebut berhenti? Atau justru menyesuaikan diri dengan sarana yang digunakan manusia hari ini? Wallahu ta'ala alam bisawab.